Yes, what is it? A POW? What kind of business that POW come to my office? The should sent straight to jail. What? A prisoner of war? Then what is it? 指揮官か? Ah, Prince of Wales. Welcome to the Pacific Front. I'm glad that you arrived here safe and sound. And it's an honor for me to have you as the representative from the Great Britain to aid the war in the Pacific. My Majesty, can I ask you a question? Thank you. Is it true that mosquito in Europe is as big as a plane? Well, how big your ass? Well, it's about that big, like that plane that's flying over there. Wait a minute. The visa vendors aren't supposed to arrive here today. Should be tomorrow. Hey you! Give me that thing. Dear Lord, it's Japanese plane! Everyone, battle station! That was really close. Oh no. Anyway, lahir di Inggris, menghadapi Bismarck di Eropa, dan mengemban tugasnya di Pasifik hingga sampai akhir hayatnya. Sebuah pencapaian yang luar biasa yang dapat menoreh sejarah yang sangat berarti untuk Angkatan Laut Inggris Raya. Halo minasan, selamat datang di channel Wibu Tactics Crew, dan kali ini kita akan berkenalan dengan Prince of Wales dalam segmen Your Waifu is Ship. HMS Prince of Wales, atau mungkin beberapa orang menyebutnya Princess of Wales, merupakan capital ship dari Britania Raya yang memiliki kelas battleship. Dengan designasi dari kelas King George V atau biasa disingkat dengan KGV, kapal ini memiliki riwayat yang menarik. Dibangun oleh perusahaan Camel Laird di Birkenhead, Inggris, kapal ini dipesan pada 29 Juli tahun 1936. Diluncurkan pada 3 Mei 1939 dan selesai dibangun pada 31 Maret 1941. Kapal ini memiliki sejarah pertempuran yang sangat besar, seperti dalam usaha Angkatan Laut Kerajaan Inggris Raya dalam menghadapi Battleship Bismarck, melindungi konvoi di Gibraltar, Malta, dan juga menghadapi Angkatan Laut Jepang pada Kesatuan Pasukan Z di Asia Pasifik. Memiliki massa dengan 37.300 ton dengan tonase muatan penuh sebesar 44.500 ton, kapal ini memiliki berat yang sangat signifikan, artinya dimensi dan ukuran kapal ini besar. Dengan panjang 227,1 meter, dengan lebar 31 meter, dan lambung 10,5 meter, kapal ini memiliki dimensi yang cukup besar untuk jajaran kapal kelas battleship yang ada di Perang Dunia Kedua. Ditenagai dengan turbin uap Parson dan mesin dari Admiralty yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 75.000 kWh atau setara dengan 100.000 tenaga kuda. HMS Prince of Wales dipersenjatai dengan 10 BL-40 inch Mark 7 main gun, 16 Mark 1 aux gun, 32 Kiev 2 pounder AA gun, 80 JP rocket projectors, dan juga beberapa radar. Untuk armornya, dia dipersenjatai belt atau plat baja sebesar 370 mm untuk uppernya dan 140 meter untuk lowernya, deck tebal 127 mm, turret sebesar 324 mm, pelindung meriam sebesar 384 mm, dan bulkhead 254 mm, dan juga menara kendali dengan ketebalan 76 sampai dengan 102 mm. Prince of Wales terlibat dalam beberapa operasi militer yang sangat krusial dalam peperangan seperti pertempuran di Selat Denmark, di mana terjadi sebuah kejadian yang sangat bersejarah karena Prince of Wales ditugaskan untuk menghadang KMS Bismarck. Prince of Wales bertugas bersama kapal lainnya yaitu HMS Wales, HMS Hood, HMS Suffolk, dan juga HMS Norfolk. Meskipun pihak Inggris kehilangan HMS Hood, namun Bismarck berhasil tenggelamkan dan kemenangan menjadi milik Angkatan Laut Inggris Raya. Sebuah pembuktian kemajuan teknologi Inggris Raya yang dulunya diremehkan. Lalu, operasi lainnya adalah Atlantic Charter, sebuah peristiwa bersejarah yang dimana ada deklarasi dan kesepakatan yang menandai kerjasama antara Amerika Serikat dan juga Inggris dalam Perang Dunia Kedua, memiliki peranan yang sangat penting dalam pengaruhi jalannya Perang Dunia Kedua di Pasifik dan juga Eropa Barat. Sayang sekali, HMS Prince of Wales memiliki nasib yang tragis di balik semua riwayat dia yang berjasa dalam mengakhiri Perang Dunia Kedua. Hal ini diakibatkan tenggelamnya pada 10 Desember 1941 oleh serangan udara Jepang bersama HMS Repulse.
Tenggelamnya dua kapal ini sekaligus menunjukkan akhir dari sebuah era battleship di mana kekuatan udara serta kemampuan untuk mendapatkan supremasi udara itu sangat penting dalam perang modern. HMS Prince of Wales hadir dalam beberapa pop culture seperti video game, contohnya dalam Battle Station dan juga Azur Lane. Komen Azur Lane, James, please take over. Hello ladies and gentlemen, fancy to meet you here. I'm Skyrider, welcome back to your waifu ship. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai Prince of Wales. Ini merupakan kapal yang sangat spesial bagi saya karena merupakan kapal yang saya incar untuk pertama kalinya ketika bermain Azur Lane. Mengenai HMS Prince of Wales, Prince of Wales sendiri setelah saya analisa memiliki banyak sekali referensi yang sangat menarik. Mungkin banyak, mungkin bisa saya singkat, jadi langsung saja. Nah, ini mungkin yang bisa kita lihat paling pertama adalah cara dia berpakaian. Mengapa pakaian atau fashion ini sangat penting kalau saya lihat? Karena interpretasi yang dilakukan oleh ilustratornya terhadap perwujudan akhir yang ada di gamenya. Untuk pakaian yang digunakan oleh Prince of Wales adalah pakaian yang didasarkan dari seragam dari Wales Guard. Hal ini yang pertama terlihat dari kerahnya. Kerahnya menunjukkan identitas kesatuan Wales Guard yang merupakan bagian angkatan darat dari militer Inggris Raya. Detail seragam ini juga ditunjukkan di dalam game itu juga berdasarkan dari pakaian sendiri dari Pangeran Charles. Pangeran Charles menggunakan aglet emas dan terlihat dalam CG-nya. Prince of Wales yang ada di Azur Lane menggunakan aglet emas juga. Award-nya atau penghargaan yang diberikan itu terlihat dari pita biru yang terlihat di dalam in-game ya. Pita biru itu adalah Order of Merit dari Chile, ditunjukkan dengan pita atau medali. Itu terlihat di dalam CG-nya. Lalu juga atribut lainnya yang melengkapi dengan seragamnya adalah pedang. Pedang yang digunakan oleh Prince of Wales adalah pedang dengan tipe saber yang digunakan oleh perwira dari Royal Navy atau Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Nah, di sisi lain juga, dia memiliki anting-anting yang sangat menarik. Karena anting-anting ini menggunakan bahan ametis. Jadi ametis dengan emas, ini merupakan aksesoris yang sering digunakan dan dimiliki oleh keluarga kerajaan Inggris. Setelah seragam, yang ingin saya juga tekankan sini, dalam rigging dari HMS Prince of Wales, dia terdapat badge, itu melambangkan logo yang ada di gun mount. Referensi ini juga terdapat dari logo asli dari kapal itu sendiri, kapal dari Prince of Wales. Lalu referensi berikutnya, nah di sini yang mulai menarik adalah terdapat dalam voice line. Dalam voice line, dia mereferensikan Atlantic Charta yang merupakan adalah kesepakatan antara Inggris dan Amerika mengenai aliansi untuk membantu Inggris dalam perang melawan Jerman. Hal ini juga ditunjukkan dari skill yang digunakan oleh HMS Prince of Wales yang dimana dia memerlukan kapal Eagle Union atau kapal Amerika untuk memberikan buff pada dirinya sendiri. Ini merupakan referensi yang sangat jelas dan sangat menarik karena menunjukkan betapa pentingnya Amerika dalam membantu Inggris sehingga dia bisa bertahan dalam Perang Dunia II. Lalu referensi berikutnya yang menunjukkan pertempuran di Denmark, Laut Denmark yang merupakan tempat di mana tenggelamnya KMS Bismarck. Di situ terdapat referensi voice line antara Prince of Wales dengan Prince Eugene. Nah, ini menunjukkan bahwa Prince of Wales itu tidak mengetahui Bismarck dan Eugene karena visual. Ya, lalu untuk referensi voice line terakhir itu terdapat dalam Post Out atau setelah menikah dengan Prince of Wales, khususnya di bagian defeat atau kalah, dia menyebutkan salah satu kalimat dari Love Labour's Lost Act 5 Scene 2 by William Shakespeare. Nah, mungkin untuk referensi ini tidak banyak yang mengetahui, tapi ini menarik. Dalam Justagram di Azur Lane milik Prince of Wales, dia memiliki nama Dewi Sok Wales, yang sedangkan dari Prince of Wales sendiri yang menggunakan bahasa Wales, dia memiliki nama Walesnya adalah Dewi Sok Camry. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari Skyrider. Thank you for your attention and support. We will meet again. See you next time. Attention! Di video kali ini, kami mengadakan event art submission dan memberikan kesempatan kepada artis dan juga ilustrator untuk membagikan karyanya. Berikut hasil karya dari partisipan yang mengikuti event art submission dan terima kasih atas submisi dan juga dukungannya. Yang pertama, ada artwork berjudul On the Front Line oleh Black League.
Lalu, artwork berikutnya berjudul Sortie oleh Hamilton Fraser. Dan juga ada artwork berjudul Disengage oleh Timur 24K. Terima kasih atas submisi dan dukungannya, sukses selalu! Alright, thank you James. Begitulah kisah dari Princess of Wales. Maksud saya Prince of Wales. Sebuah simbolis dari akhir sebuah era battleship. Sekarang, Prince of Wales diabadikan dalam kapal induk milik Inggris Raya dengan nama yang sama, yaitu Prince of Wales. Sekian dari video ini, terima kasih telah menonton, semoga video ini menghibur dan bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Don't forget to hit like, subscribe, and share this video too. We'll be seeing each other again in the next video. Ja, mata nih!